Ya, tidak ada nabi, kamu tahu Quran dari mana? Sedang di antara bunyi Al-Quran itu Allah mengatakan, katakan Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku ini aku Muhammad. Ayat lain juga mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun, uswah hasanah, contoh yang baik. Jadi kehidupan kita supaya mengambil suri teladan dari Rasulullah SAW. Bisa mengambil Rasulullah dari Rasulullah SAW, perilaku Rasulullah kita dapati dari hadis-hadis. Dari hadis-hadis Nabi. Ya, kalau tidak mau, kamu sholat barang ya coba. Sholat Al-Quran. Memang disuruh, nek sujud mau copo, duduk tahiyat baca apa itu dalam Quran tidak diterangkan. Maka kalau ada orang mengatakan saya tidak mau hadis, saya maunya Quran saja, itu sama dengan mengkufuri Quran itu sendiri. Enak-enak wong kaya ngono iki ora usah bingung. Wong ada ndak mau hadis Nabi karena ada orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi kok. Saya kira neneng toh. Orang muncul sebagai Nabi beberapa waktu lalu. Tentu ajaran Nabi Muhammad itu tidak dipakai, itu kan ajaran dulu, sekarang Nabi sekarang ada lagi. Banyak orang yang ngaku Nabi. Ketika Nabi Muhammad masih hidup saja, ada orang yang mengaku Nabi palsu. Siapa namanya? Ya? Musailamah. Maka disebut Musailamah Al-Kadzdzab. Pendusta itu. Mengaku dirinya sebagai Nabi. Nabi masih ada aja, ada yang mengaku tandingan Nabi. Saya kira apalagi Nabi Israel, yang mulai Musadek dadi Nabi. Nia Eden dadi Nabi. Padahal Allah itu dalam Quran tidak pernah ngutus seorang Rasul kecuali orang laki-laki. Lah kok iki enek wedok dadi Nabi. Engko ya dilalah ya eneng pengikut gitu loh. Ya. Ya kan pengikut jalan-jalan sesat ya pengikut ya ada wae. Nah, konon kabarnya wong kerja batu jamus ngono ya ning Rasul kata. Ya, orang yang sesat-sesat jalan itu. Maka siapa yang mengikuti atau menganggap, mengakui adanya Rasul sesudah Nabi Muhammad SAW, Rasul dalam arti Rasul Allah, utusan Allah, ya, itu sudah kafir dan murtad kepada Allah. Nah, itu yang termasuk salah satu dinyatakan oleh Majelis Ulama Nusantara, ciri-ciri aliran sesat itu antara lain mengakui adanya Rasul atau Nabi sudah Nabi Muhammad. Itu kalau ada waktu itu aliran sesat. Ini MTA orang ngono ya dikandake sesat. Nah, itu dia menjunjung tinggi ke Rasulullah Muhammad yang kita kaji. Brosur yang dikeluarkan ini pun selalu Quran hadis. Itu aja enek sing muni aliran sesat kuwi. Sing selamat iki kaya aku iki lho malah Quran ya ora ngerti, hadis ora ngerti. Malah aja njikuk Quran, aja njikuk hadis lah kuwi aliran selamat malah itu. Apalagi? Dari brosur sementara cukup, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, kita jawab pertanyaan Ibu yang lalu. Pertanyaan Ahad pertama, ya 16 Februari 2014. Ya, ini pertama ucapkan selamat datang dulu dari rombongan-rombongan. Satu dari cabang Wedi Klaten, 90 orang. Cabang Kedunggalar 1, Ngawi, ya. Kedunggalar 1 itu Ngawi, daerah Ngawi, 1 bus. Perwakilan Ngawi 1 bis dari ibu-ibu. Pendengar radio Sine Ngawi, ya, 1 minibus. Cabang Panean Magetan 28 orang. Binaan Takran Magetan 35 orang. Cabang Bambang Lipuro Bantul 2 bus. Cabang Sambung Macan 2 Sragen 1 bis.
Binaan Bluro Kota 8 orang. Pendengar radio Sri Mulyo, Gondang 3, Sragen 1 bis. Cabang Ngawi Kota 1 bis dari ibu-ibu. Cabang Wates Kulon Progo 17 orang. Cabang Awen Gunung Kidul 2 bis. Cabang Piyungan Jogja 60 orang. Rombongan Sanden Bantul 1 mobil. Tadi ada rombongan dari Comal Pemalang ya, ada 9 orang ya. Nah, ini semuanya atas pertolongan Allah semata. Siapa yang menggerakkan ibu-ibu jauh nyewa bis dan sebagainya itu, yang bayari siapa ini? Ya, mungkin ada capres-capres yang membiayai. Lah nek mau dibiayai maling ngaji ya mangkat pisan kuwi wis dadi capres wis ora kok. Ya sekarang dadi capres, maka dari ente jangan harapkan apapun. Milih-milih tapi enggak usah mengharapkan apa-apa. Betul-betul kita itu dibiasakan diri jihad itu bi amwal anfus. Sudah. Dari harta dan jiwa kita. Nah, itu semua untuk kepentingan di jalan Allah. Allah akan menukar. Ini ada usulan dari Ngawen, Gunung Kidul 2 bis, cabang Piyungan tadi 60 orang, Buan Saden Bantul 1 mobil gitu. Allah akan menukar yang lebih banyak. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Jadi kita infakkan di jalan Allah, apa untuk perjalanan, untuk ilmu, atau yang diridhai oleh Allah. Apalagi untuk ngaji yang dikatakan oleh Rasulullah itu, sahalallah tariqan ilal jannah, dimudahkan jalannya ke surga. Ya, Allah akan mengganti berlipat ganda. Artinya yang datang di pengajian itu kok akan jadi melarat tuh enggak. Kalau makin ngaji makin melarat, berarti yang lama-lama yang datang ngaji habis, sudah melarat kabeh kok. Ternyata makin penuh, makin tidak muat. Jadi tambah kaya-kaya kan. Nah, itu disyukuri. Ini rombongan-rombongan semua kami ucapkan selamat datang. Disyukuri, la in syakartum la azidannakum. Kalau beri syukur, diberi nikmat oleh Allah, mau bersyukur, ditambah nikmatnya, diberi tambahan. Yang tambahan diberikan oleh Allah itu kadang-kadang kita tidak menyangka-nyangka. Min haitsu la yahtasib. Yang penting kita yakin saja pada janji Allah. Ya, mari kita utamakan yang jauh-jauh dulu kalau mungkin ada pertanyaan. Baik, kesempatan untuk pertanyaan langsung, tapi ini sebelumnya ada mohon solusi Ustaz. Ustaz, bagaimana solusinya? Saya sudah meninggalkan anak dan suami saya karena beda akidah. Diajak sholat tidak mau dan suka memukul istri. Saya meninggalkan anak beserta suami, anak saya umurnya 7,5 tahun Ustaz. Ya, kenapa ditinggal kok tidak dibawa? Karena suami lebih mampu dari segi harta. Terus? Ditinggalkan, tinggal kemana? Tidak ada penjelasan Ustaz. Nah, tinggal ya yang genah, tinggal kemana? Ya, karena perempuan tinggalkan harus jelas, tinggalkan yang pemulih nengone orang tuanya, obat ditinggal malah tidak genah, nah gitu kan. Jadi kalau statusnya harus jelas, saya tinggalkan rumah itu apa sebagai pelarian, apalah itu harus dijelaskan. Kalau memang saya sudah tidak mau jadi istrinya, ya di statusnya dijelaskan. Tinggal biasanya kalau wanita sudah tidak mau ketemu dengan suami, meninggalkan harus membawa apa? Nah, identitas diri. Identitas diri punya suami apa tidak, nah, gitu. Kalau nanti jangan sampai mengalami kesulitan di dalam perjalanan. Ya memang
Mula sing ro kebacut-bacut nikah kuwi hati-hati. Ya, aja golek bojo wong ora salat. Lho sing salat ya dibutuh bojo kok. Ya. Laki-laki yang salat juga butuh istri. Istri-istri yang salat juga butuh suami. Maka Allah ya menghalalkan orang mukmin dengan orang mukminah, orang muslim dengan orang muslimah, untuk membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ya, ayo jawab dulu pertanyaan yang lalu. Nanti yang lain-lain yang jauh-jauh itu siapkan dulu pertanyaannya. Nanti setelah ini nanti tidak tertunda terus. Masih ada waktu kok, mari. Tanggal 16 Februari. Ya. Apa ada tuntunannya membaca sholawat sebelum berdoa, Ustaz? Maksudnya ada tuntunannya apa? Sholawatnya itu? Ya. Memang ada, saya bacakan hadisnya ya. Saya bacakan suatu hadis yang saudara tanyakan. An fadolata bani Ubaidin qala sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yata'u fi sholatihi falam yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ajilah hada summa ta'ahu. Faqala lahu aw li ghairihi idza shalla ahadukum falyabda. Nah ini falyabda bi tahmidillah wasana'i alaih summal yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa liyad'u ba'du ma syaa. At-Tirmidzi ya. Dari Abdullah bin Ubaid ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang laki-laki yang berdoa di dalam sholatnya tanpa membaca sholawat atas Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ini tergesa-gesa. Kemudian beliau memanggilnya, lalu bersabda kepadanya atau kepada orang lain, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, hendaklah dimulai dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Insya Allah, alhamdulillah maksudnya ya. Baca alhamdulillah. Kemudian hendaklah bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesudah itu silahkan berdoa apa saja yang diinginkan. Hadis Tirmidzi juz 5 halaman 180 nomor 3546. Jadi kalau adab doa itu yang memuji Allah, baca sholawat baru berdoa. Nah itu kan. Ada tuntunannya itu. Apalagi? Bagaimana menurut pandangan Islam terkait program pemerintah Bengkulu yang menyediakan hadiah mobil Innova, naik haji dan umroh bagi warga yang rajin sholat zuhur dengan berjamaah? Caranya, masyarakat yang mau ikut didaftar dulu, lalu nanti akan dinilai siapa yang paling konsisten, dia akan mendapat hadiah itu. Tujuannya untuk memotivasi warga untuk rajin sholat secara berjamaah, Ustaz. Iya bagus saja itu. Tapi kalau saudara biasanya tidak ke masjid, terus ke masjid itu ingin mendapat beda. Jadi ya mungkin orang Bengkulu sana bupatinya mengerti ini masih seperti anak-anak semua ini. Di anak-anak TK gitu loh. Jadi 3 hadiah anak do mangkat. Nah, besok nek wis diundi hadiah wis kecekel wis. Ora ana linyang masjid meneh. Tebuatine ngenekke meneh. Wah, besok hadiah sepeda motor genti sregep meneh. Kok nek diundi wis kecekel ya wis. Ngenteni esuk nyang masjid nek wis diumumkan peneng hadiah meneh. Ya ta? Jadi orang yang termotivasi datang ke masjid untuk meraih hadiah itu sudah nurut tuntunan agama, tidak benar, salah. Karena sholat itu hanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Orang kok tak nyang masjid. Wah.
gandeng arep kepengin itu hadiah. Nah, begitu mbok loro-loro mangkat ning masjid aja nganti absen. Nah, ning nek hadiah kuwi aja meneh lara, sehat ora mangkat. Jadi mungkin bupatinya tahu kondisinya rakyatnya pengen masih suka hadiah-hadiah itu. Tapi menurut tuntunan Islam nggak ada itu. Apalagi Saya pasangan pengantin baru dan berencana agar tidak cepat-cepat mempunyai anak dengan alasan takut karena belum mampu memberi nafkah anak saya nanti. Maka saya melakukan KB dengan tidak mencampuri istri di masa suburnya. Apakah yang demikian itu termasuk membunuh janin atau bayi, Ustaz? tidak, wong enggak ada yang dibunuh itu. Enggak apa-apa. Boleh. Ya. Lah takut memberi nafkah anak kok wis celak nikah itu piye? Kok ora poso sik wae. Ya bisa nek wis masa subur dianggapnya tidak. Tapi kalau Allah menghendaki jadi ya dadi. Lah nek dadi terus piye mbok pakani apa anakmu? Wah, iki mosok dadi tak pakani apa iki? Sebetulnya makanannya anak itu jangan merasa kamu yang memberi makan. Allah tuh mengatakan nahnu narzukukum wa iyyahum. Allah yang memberi makan kamu dan memberi makan anak-anakmu. Ya, gitu. Tapi cara begitu ya boleh saja sambil menunggu persiapan ngelumpuke pangan sik sing akeh. Nanti kalau udah ngumpul makannya baru anaknya kan lahir. Dan pangannya sudah banyak. Apalagi? Saya mengajar di TPA dan TPA ini telah terdaftar di provinsi. Kemudian saya mendapat insentif per 1 semester karena mengajar di TPA tersebut. Boleh apa tidak, Ustaz? Boleh. Ya. Mengajar dia dikasih insentif sama pemerintah boleh saja. Mengujannya ya uang rakyat. Boleh. Apalagi? Bagaimana hukumnya orang yang masih terbata-bata membaca Al-Quran tetapi sudah berani mengajar TPA, Ustaz? Tidak apa-apa. Terbata-bata kan kurang lancar. Kalau kamu berani mengajar, lama-lama ngajarmu itu menjadi lancar. Nek moto dhewe nek kanggo ngajar semangat, paling tidak kamu semangat membaca Al-Qur'an, semangat untuk mempelajarinya, semangat untuk memberinya. Maka orang yang mempunyai ilmu itu kalau ditularkan tidak habis, malah bertambah. Boleh enggak apa-apa. Lah kalau kamu masih terbata-bata ngajar TPA, muridnya sing wis aja mbok ajar sing wis pinter-pinter. Lah muridnya malah loh gurune jek ngejok terbata-bata lah derek muridnya sing melu TPA malah wis hafal juz amma. Ya, tapi boleh ngajar itu boleh bagus. Nanti insyaallah akan tambah lancar bacaanmu. Apalagi? Punya anak mau dicarikan akte, namun tanggal dan bulannya diundur alias dimudahkan. Misalnya lahirnya 1 Januari diundur 1 Oktober. Yang demikian itu apa boleh, Ustaz? Ben apa ta? Ben apa ndak diundur-undur itu? Ndak mesti punya maksud. Awang ngeta anake kok dadak diundur, jane ora pas tanggal lahire no. Apa kelahiran anakmu harinya hari tidak baik. Terus dipindah carikan hari baik gitu. Nah kalau begitu malah syirik, itu nggak boleh. Maka berarti saya tanya, kenapa harus diundur? Namanya akta kelahiran berarti tepat pada hari lahir. Maka kok dadak diundur atau dicokke iki mesti punya maksud apa tujuannya. Nah, kalau tujuannya dipilihkan hari tanggal lahirnya hari yang baik, karena tidak cocok hari tanggalnya tadi kok tidak baik, lah itu syirik di situ. Tahu kan
rezekinya lancar. Seolah-olah rezeki itu ada kaitannya dengan akte kelahiran. Tidak ada itu. Apalagi? Pada umumnya di desa, kalau ada kematian, masyarakat hadir takziah sambil membawa beras bagi ibu-ibu dan bapak-bapak membawa uang. Beras dan uang tersebut dikumpulkan untuk keluarganya yang kematian sekedar membantu karena kesusahan. Saya punya teman, dia sudah beberapa kali ikut ngaji di akad pagi, tetapi belum ikut di cabang. Padahal letak cabangnya dekat dengan rumahnya. Pelaksanaan pengajiannya siang dan banyak temannya. Saya sendiri belum sempat tanya kenapa dia takut ikut ngaji di cabang. Pada suatu hari ibunya meninggal. Oleh karena dia orang yang terpandang, maka banyak sekali orang yang datang. Dan karena ia sudah mengerti karena mengaji, maka tidak akan selamatan apa-apa. Dia berpendapat lebih baik beras dan uang tersebut akan dibagi-bagikan kepada fakir miskin dan tetangga yang membantunya dari hasil musyawarah dengan perangkat desa. Yang demikian itu bagaimana Ustaz? Ya bagus saja, boleh. Emang nggak butuh. Saya orang kaya kok dikai beras, gula, tak keke tonggo-tonggo sing luwih membutuhkan, itu baik saja, boleh. Enggak apa-apa itu. Apalagi? Mohon diterangkan beserta dalilnya tentang larangan bagi wanita memakai pakaian yang ketat, Ustaz. Kenapa kok timbul pertanyaan begitu? Ini ya, saya bacakan saja ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW sinfani min ahlin nar lam arohuma, yaitu kaumun mahum siyatun ka'adnabil paqori yadribuna bihan nas wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil puhtil ma'ilati layat khulnal jannata wala yajidna rihaha wa inna rihaha layu jatu mimmasirati kadza wa kadza. Hadis riwayat Muslim. Artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, ada dua golongan orang ahli neraka, ya, yang aku belum pernah melihatnya. Dan zaman Rasulullah belum pernah melihat itu, tapi ada dua golongan ahli neraka, yaitu satu kaum atau orang yang memegang cambuk bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang lain. Itu pertama. Dan orang perempuan yang berpakaian tetapi seperti telanjang. Berlenggak-lenggok kepalanya bagaikan punuk unta yang miring. Maka mereka itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Padahal bau surga itu sudah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Sekian dan sekian itu maksudnya perjalanan sangat jauh. Itu sudah tercium baunya. Dua golongan tadi mencium pun tidak. Yang kaitan dengan yang saudara tanyakan tadi, wanita berpakaian yang terlalu ketat. Di sini menerangkan wanita berpakaian tetapi seperti telanjang. Ya, kalau terlalu ketat itu kan yang dipakai ini apa kan malah ketok gambare. Mestinya wanita itu suruh pakai kudung, menutup kain kudungnya itu sampai di dadanya. Ini karena ketat, nggak pakai kaos yang mepet begitu, pakai celana yang mepet juga, udah. Nah, itu kan gambarnya ketok kabeh itu. Maka
seperti pakaian. Pakaian itu menutup aurat, tapi dia sudah memakai pakaian, tapi auratnya kelihatan semua. Bagian dadanya ya ketok kuwi. Ya, bagian pahanya ya kelihatan itu. Sudah tampak semua. Nah, itu namanya berpakaian tetapi seperti telanjang. Bisa karena terlalu ketat, bisa karena terlalu tipis menerawang. Ya, walaupun tidak ketat tapi tipis. Kulitnya dok ketok kabeh. Yang katanya kain apa itu? Bruklat apa-apa itu. Nah, itu bagian yang tertutup dengan yang terbuka kan banyak yang terbuka. Ya. Sekarang malah terang-terangan lagi. Ya diaranya ya pakaian tapi telanjang. Nganggo klambi kadang mung separuh lengene. Sosok malah orang nganggo. Dadane ya mung nganggo kemben tok. Itu di pesamuan umum. Malah itu sekarang jadi kebanggaan. Nah, itulah katakan Nabi, itu tidak akan mencium baunya surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak sekian-sekian. Ada yang mengatakan sekian-sekian maksudnya perjalanan 500 tahun. Jarak perjalanan 500 tahun itu bau surga sudah tercium. Dan nek mlebu surga ndak kaya ngopo. Padahal ini mencium baunya aja tidak. Nah, maka jangan kepingin jadi orang-orang yang tidak akan mencium bau surga. Berpakaian itu tujuannya pakaian itu menutup aurat, malah tampaknya berpakaian, auratnya ditonjol-tonjolkan. Ada pakai saya itu sampai di mata kaki sana, pengen melangkah no vek tekan dhuwur ketok kabeh. Ya begitulah, naudzubillah, mudah-mudahan anak cucu kita jangan sampai ada yang seperti itu. Apalagi? Mohon dijelaskan tentang larangan berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram, Ustaz. Larangan jabat tangan itu tidak ada. Yang ada bersentuhan kulit laki perempuan yang bukan mahram, ada hukumannya. Satu hadis diterangkan, an Maqil bin Yasarin qala Rasulullah SAW, la ayyut ana fi ra'si ahatikum bimihyatin min hadidin khairun lahu min ayyamasam ra'atan la takhillu lahu. Dari Maqil bin Yasar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditikam seorang di antara kalian kepalanya dengan jarum dari besi. Jadi kepalanya ditusuk dengan jarum besi, ya, adalah lebih baik daripada ia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Jadi persentuhan laki perempuan yang tidak halal, ya, itu hukumannya lebih berat daripada, hukumannya itu masih lebih ringan daripada hukuman orang yang ditikam di kepalanya dengan jarum besi. Jadi kepalanya ditusuk dengan jarum besi itu luwih enak timbangannya hukuman yang diberikan orang laki perempuan yang bersentuhan kulit yang tidak halal. Nah mungkin, oh nek ngono kodek salaman nganggo kaos kaki atau kaos tangan atau dilemei pakai sapu tangan gitu. Kalau mau gitu silahkan saja. Sekarang apa mau salaman sekarang tidaknya ketemu itu bukan jabat tangan, sekarang jabat hidung, jabat pipi itu sudah biasa kok. Kamu lihat di TV-TV itu ketemu itu jabat pipi bareng. Kalau tidak begitu, itu ketinggalan zaman. Nah, maka itu orang modern itu seperti itu.
Jadi orang modern itu orang yang berani masuk neraka. Tidak mencium bau surga pun mau. Asal dikatakan modern. Nah, itulah kata Nabi. Jabat tangan nggak ada. Apa jabat tangan? Apalagi? Berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram adalah haram. Lalu bagaimana dengan relawan yang menolong korban bencana alam yang lawan jenis, Ustaz? Nah kok olehmu gawe permisalan, pengkiasan itu aneh. Ya, itu relawan menolong. Lah orang yang ditolong itu mestinya yang perlu pertolongan. Nah orang yang perlu pertolongan itu tidak lihat itu apa laki atau perempuan. Orang ketolong kebanjiran, doa itu mbak angkati sing lanang sing wedok wis buan, angkati kabeh. Nah. Nggak usah relawan, dokter. Ya, pasien-pasien itu kadang-kala dokternya laki, pasiennya perempuan. Kini demok haram apa tak tekoki wae. Sakitnya apa, Bu? Pening. Nah, sakitnya pening. Makanya apalagi, Bu? Nggak boleh demok. Periksa nganggo apa itu stetoskop, engko gak jenggol. Nah, nyuntik wah ini padahal perlu disuntik, Bu. Goleke jarum sing dawa gen rasa nyinggol. Apa begitu? Pasiennya perlu kok jarumnya panjang sekali. Pak kalau nyentuh kamu dosa, maka carikan jarum yang besar panjang itu rasanya nyenggol. Itu kan lain, nama relawan, kemudian dokter mengobati pasiennya, itu tidak masalah. Jadi relawan itu menolong orang yang ditolong, entah laki atau perempuan, yang perlu ditolong, tolong. Jadi aja bareng ngaji neng ente, nek wanita tabrukan blasar neng dalan, ya tok nih wae mung ditonton gitu. Orang dang diangkat, orang dang di pinggir ke, ditonton wae mana sana. Ya angkat saya diangkat, wah wedok anu omah aku. Apalagi? Seorang ibu yang sudah tua, tidak mempunyai anak, ibu tersebut sakit keras, lalu berwasiat kepada keponakannya perempuan, tetapi tidak ada saksi. Ibu itu bilang, siapa yang mau mengurusi saya sampai saya meninggal, dialah yang mendapatkan hartaku. Bagaimana dengan wasiat yang begitu itu, Ustaz? Kalau wasiat itu sebaiknya ada saksi. Kalau tidak ada saksi, ahli warisnya, alah paling iku ngaku aku, itu dah. Nah, padahal dia tenan, tapi tidak percaya boleh, buktinya mana? Nah gitu. Maka kalau di dalam Al-Quran ada semua perintah dan untuk mengatasi jangan sampai terjadi kerutan itu sudah diatur semua. Coba dibaca dalam surat Al-Maidah ayat 106. Semua sudah diatur. Kalau menurut aturan Quran itu sudah bakal manusia ribut-ribut itu nggak akan terjadi. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 106. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadar ahadukumul mautu hinal wasiyyati isnani dzawa adlim minkum dawa adlim minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'dis sholati fayuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi samanan walau kana dha qurba wala naktumu syahadatallahi inna idzal laminal asimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu.
jika kamu dalam perjalanan di muka bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang untuk bersumpah. Lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit untuk kepentingan seseorang, walaupun dia karib kerabat. Dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa. Ada saksi 2 orang. Ya. Jadi berwasiat itu harus ada saksi. Nah, mau ngomong tok, tidak ada saksinya, nanti saya meninggal. Nah, yang diwasiati tadi ngomong pada ahli warisnya nggak percaya. Tidak percaya kan tidak ada bukti. Apalagi zaman sekarang ya banyak orang yang tidak dapat dipercaya. Ya, jadi sebaiknya wasiat ada saksi yang menyaksikan, syukur tanda tangan. Ada bukti-bukti otentik gitu. Apalagi? Saya seorang janda dengan 6 anak, semuanya sudah menikah. Almarhum suami saya PNS, saya punya gaji pensiun dan punya warisan tanah. Bagaimana cara saya membagi dengan adil apabila anak perempuan saya 4 dan anak laki-laki 2, Ustaz? Gampang aja, anak laki 2, anak perempuan 4. Kalau mau dibagi secara Islam, bagian anak laki-laki itu 2 bagian anak perempuan, atau anak perempuan bagiannya 1, anak perempuan, anak laki-laki bagiannya 2. Udah dikumpulkan saja, hartanya tadi semua jadi berapa, terus bagi anaknya perempuan tadi dan anaknya laki-laki, karena masing-masing mempunyai bagian yang berbeda, nah nanti dibagi misalnya anak perempuan 4. Anak laki-lakinya 2 bagian anak laki-laki itu masing-masing kan 2 kali perempuan. 2 itu sudah 4. 2 anak laki-laki itu sama dengan bagiannya 4 anak tadi, perempuan tadi. Kan 2 laki-laki 2 berarti 4 bagian anak perempuan. Nah, itu dibagi 8. Bagi 8 masing-masing, nah yang 4 tadi 1-1, yang 4 2-2. Pas itu. Yang 2 4. Apalagi? Ya. Tanggal 23 Februari, Ustaz. Jam berapa ini? Jam 11 kurang 20, Ustaz. Nah, ini dijawab aja pertanyaan langsung. Nanti enggak kesuwen, nanti enggak habis-habis. 39. Nomor Pertanyaan 39. jauh-jauh ini kita utamakan. 15. 15. 16. 15. 15. Ya. Nomor 39, 15, 16, dan 5. Baik, kita mulai dari nomor 39, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jauh, Pak. Dari Projo, Pituro, Pak. Pituro. Silakan dikenalkan. Iya. Mau nanya, Ustadz. Nama dulu, Pak. Oh, nama Jafar Pak Sidik, Jafar. Pak. Oh, iya. Tapi saya sebetulnya malu kalau disebut namanya, cuma bagus namanya, tapi orangnya kadang-kadang nggak sidik. Sebelum saya ngaji di MTA, itu saya dulu tahunya itu Al-Quran itu fungsinya itu cuma bacaan atau hafalan. Untuk bacaan-bacaan di waktu-waktu tertentu. Waktu Dan tertentu gimana? maksudnya itu malam Jumat, terus untuk apa itu, maca kalau tingkepan itu surat tobat gitu. Nah setelah saya ngaji bergabung sama MTA, sedikit saya tahu, tapi masih sedikit saja juga yang belum tahu. Ternyata di dalam Al-Quran itu hanya orang yang bersatu itu yang mendapat rahmat oleh Allah. Dalam arti orang yang berselisih dan berbeda pendapat itu tidak mendapatkan itu.
Lah padahal saya lihat kalau di permukaan bumi di Indonesia itu banyak bedanya. Baju ya beda, partai beda, ilmu fisika ya beda, ilmu IPA ya beda, dan lain-lain. Sedangkan sholat saja beda. Contohnya sholat subuh pakai kunut ya ada, yang enggak yang ada. Lah yang mau saya tanyakan itu, perbedaan apakah yang ada di dalam surat Hud ayat 18 itu? Mohon penjelasannya. Yang kedua, Surat apa? surat Hud ayat 118. Ya. Yang kedua dari surat 17 ayat 100 itu menahan perbendaharaan dunia. Maksud menahan perbendaharaan dunia itu apa? Maksud ditahan itu untuk apa? Mohon penjelasannya, atas penjelasannya terima kasih. Ini di belakang saya kayaknya mau nyambung enggak? Jadi enggak? Lain kali Pak. Nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kamu baca dulu itu 118 surat Hud. Surat Hud surat ke-11 ayat 118. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu atau keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Ya. Terus sekaligus ayat berikutnya tadi yang dibaca tadi. Surat apa tadi? Surat Al-Isra ayat 100. Ayo. Qul law antum tumlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dan adalah manusia itu sangat kikir. Ya. Maka ngaji saja yang sungguh-sungguh, kamu nanti akan paham. Ojo kepengen dang pinter. Masa perbedaan, modelnya beda, bajunya beda. Ini berselisih bukan perbedaan. Ya, kalau masalah perbedaan tuh, tidak ada orang yang sama kok, semua beda. Allah menciptakan manusia itu juga, ya, asalnya dari laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Asalnya hanya dari laki dan perempuan. Terus jadikan oleh Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tidak satu suku, tidak satu bangsa. Bangsa Indonesia saja itu berapa suku. Tidak usah bangsa Jawa itu ada beberapa suku Jawa. Ya, apa nggak boleh? Wah, diciptakan oleh Allah kok. Antara suku satu dengan suku yang lain, bangsa satu dengan bangsa yang lain, jangan merasa lebih, jangan merasa kurang, jangan merasa lebih mulia, jangan merasa lebih hina. Karena yang dimuliakan oleh Allah bukan karena suku bangsa Arab, bukan karena suku apa, bukan, tapi yang dimuliakan Allah karena ketakwaannya. Nabi Muhammad SAW orang Arab, tapi beliau mengatakan la fadla baina arabiyyin wal ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan. Tidak ada kelebihan antara orang Arab dan orang Ajam. Orang Ajam itu hanya seorang selain Arab kecuali takwa kepada Allah. Jadi yang membedakan orang yang
Mulia dan hina itu karena ketakwaannya. Nah, yang dikehendaki oleh satu di sini, di ayat lain Allah mengatakan wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Aku ini manusia itu, kamu itu manusia itu umat yang satu. Umat yang satu. Satu manusia. Walaupun terdiri dari bersuku-suku berbangsa-bangsa tadi yang diciptakan oleh Allah. Wa ana rabbukum, aku Tuhanmu. Maka kamu semua manusia fattaqun. Wa ana rabbukum fattaqun. Hendaklah kamu manusia itu semua bertakwa kepadaku. Ya. Kalau sudah manusia sudah bertakwa kepada Allah, jangan merasa dirinya yang lebih bertakwa daripada yang lain. Ukuran ketakwaan seseorang tidak bisa dilihat. Sudah saya katakan ya, orang yang bertakwa tidak dilihat dari pakaiannya. Tidak bisa dilihat dari ucapannya saja, tidak. Gitu. Nabi sendiri tidak mengetahui. Sampai Nabi mengatakan at-taqwa huna, takwa di dalam sana. Maka kalau Nabi mengetahui orang yang bertakwa, Nabi tidak akan kemasukan orang munafik di tengah-tengahnya. Maka dikehendaki Allah, hendaklah manusia satu, maksudnya jangan berselisih, jangan bertengkar. Di ayat lain Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kamu manusia, hendaklah kamu berpegang teguh hablillah. Hablillah itu maksudnya agama Allah. Kalau agama Allah kita Islam ya Quran dan Sunnah. Perintahkan suruh berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Dengan kata lain, kalau kamu tidak berpegang Quran dan Sunnah, pasti terjadi percerai-beraian. Tapi kalau kamu jadikan pegangan Quran dan Sunnah, pasti satu. Satu. Gitu kan? Maka sebetulnya Allah mengendaki manusia itu satu. Satu, sama-sama menjadi hamba Allah, sama-sama bertakwa kepada Allah, sama-sama menghambakan diri pada Allah. Nah, sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hanya kepada Allah saja. Tetapi wala yazaluna mukhtalifina illa marrahima rabbuk. Tapi manusia selalu berselisih. Sebenarnya Allah itu mengendaki kamu bersatu. Manusia selalu berselisih, bertengkar, cekcok, illa marrahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhanmu. Yang dicurai rahmat oleh Allah itu tidak suka berselisih. Kalau terjadi perselisihan, segera menginginkan damai, maka farudduhu ilallah wa rasulih. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallah wa rasulih. Kalau terpaksa terjadi perselisihan karena memang seje kulit, seje anggit gitu ya. Pikiran manusia itu berbeda-beda, latar belakang berbeda-beda. Tapi ada tempat pengembalian pemersatu pendapat dari perselisihan tadi, yaitu kembali pada Quran dan Sunnah. Nah kalau sudah kembali pada Al-Quran dan Sunnah, kalau kamu orang Muslim, namanya pegang teguh bihablillah tadi, sudah selesai. Tidak akan terjadi perselisihan yang berkepanjangan. Perkara bajunya satu, warna kulitnya beda, bajunya beda, tidak masalah. Yang penting hatimu jangan berselisih. Sama-sama kita itu untuk menghadap Allah, mendapat jalan yang lurus, ingin beramal baik supaya diterima oleh Allah nanti, maka fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Berlomba. Kalau sejalan, sama-sama mari kita kerjakan. Kalau ternyata kamu dan saya tidak sejalan, dah kamu laksanakan menurut keyakinanmu, saya laksanakan menurut keyakinanku, nanti sampai kepada Allah, siapa yang dinilai baik oleh Allah itu siapa? Nah itu. Dan berarti orang terus pomene kudu podo, tidak. Makane beda kok ya.
Makannya pun tidak harus sama, boleh makan berbeda boleh. Tapi hatimu jangan risih. Kalau perselisihan umat, yang dikatakan oleh Allah satu kok berselisih, nah itu tadi, di antara bentuk azab Allah itu adalah perselisihan umat yang memuncak sampai satu sama lain merasakan keganasannya. Pertikaian, pertengkaran, dah sampai berselisih. Itu, maka ngaji yang betul supaya kita bisa memahami ayat itu. Menahan perbendaharaan maksudnya manusia kan ditutup dengan akhir ayat tadi, memang manusia itu bersifat kikir. Jadi orang itu kalau diberi kekayaan, andai kata semua perbendaharaan oleh Allah dimiliki sendiri, itu tidak mau membelanjakan pada orang, dipek dewi. Karena manusia itu kikir. Gitu? Maka katakan Muhammad, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan, ya, rahmat Tuhanmu, andai kata kamu menguasai, ya, rahmat Tuhanmu, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, dimiliki, digegem dewe gitu loh. Ya, karena takut membelanjakannya, takut kelong. Karena apa? Memang diterangkan dan adalah manusia itu sangat kikir. Jadi orang itu kalau mempunyai jiwa kikir, walaupun hartanya banyak, perbendaharaan kekayaannya banyak, tidak mau membelanjakan. Khawatir kalau nanti belanja uangnya habis, jadi tidak cukup. Maka ciri kemunafikan itu antara lain kikir. Jadi orang munafik itu ya'muruna bil mungkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Orang munafik itu suka mengajak berbuat mungkar, mencegah perbuatan baik dan menggenggamkan tangannya, maksudnya tidak mau mengulurkan tangan memberikan belanja, menolong orang lain dengan hartanya. Menggenggamkan tangannya itu maksudnya kikir, lambang kikir. Jadi manusia itu mempunyai sifat kikir. Ya, innal insana khuliqa halu'an. Idza massahu syarru jazu'an wa idza massal khairu manu'an. Illal musallin. Semua manusia pada umumnya mempunyai sifat halu'an. Halu'an itu diterangkan apabila diberi kenikmatan, apabila diberi kesedihan, ya, kesulitan, dia sambat keluh kesah. Tetapi apabila diberi kenikmatan, dia bakhil atau kikir, kecuali orang-orang yang sholat. Ya. Padahal kenyataannya banyak orang yang sholat masih adanya orang sholat kikir. Banyak. Maka illal musallin alladzina hum an sholatihim daimun. Orang yang kikir itu yaitu orang yang sholat, yang selalu menegakkan sholatnya. Jadi tidak sekedar sholat dimulai takbiratul ihram Allahu Akbar terus diakhiri salam, bukan sekedar itu. Sholat itu dibawa dalam kehidupan. Ya, dalam kehidupan. Maka orang yang sholat tidak kikir. Oh, dikatakan oleh Allah tadi, manusia itu umumnya kalau diberi kesulitan sambat. Kalau diberi kemudahan kikir, kecuali orang yang sholat. Sehingga orang sholat itu tidak ada yang kikir, yaitu orang yang sholatnya selalu dijaga, ditegakkan. Ya, menegakkan sholat itu artinya sholat itu dibawa dalam kehidupan. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Bekasnya kalau dia tanda-tanda dia orang sholat itu ada. Tanda kalau dia orang sholat tidak kikir. Nah, itu namanya membawa sholat itu dalam kehidupan. Ini kok sholat kok kikirnya raja mah. Cek kikir tambah medit, pailit, demit, wah sudah. Nah, itu berarti sholatnya tidak berfungsi. Karena sholat itu sendiri kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal
mungkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar termasuk kikir. Maka orang kikir itu berarti tidak menegakkan salat, hanya sekedar mengerjakan salat saja. Ya. Sebab orang yang kikir kata Allah, fa innama yabkhalu an nafsi. Orang yang kikir itu sebenarnya kekikirannya itu akan menimpa dirinya sendiri. Jangan dikira kikir itu baik. Kata Allah, kikir itu buruk. Nanti di akhirat akan dikalungkan di lehernya harta yang dikikirkan tadi. Nah, lagi orang salat kok kalung harta ngerempiang, oke orang kikir ini. Gitu ya. Nah, maka salat itu betul-betul luar biasa. Maka betul kalau sampai Nabi mengatakan kuncinya surga itu ya salat itu. Kalau salatnya baik, semuanya baik. Kalau salatnya baik, kikirnya mesti hilang. Maksiat hilang. Lain dengan yang pernah ditanyakan di akad pagi ini juga. Salatnya ajek tapi mainnya ya ajek. Nah, maksiatnya ya tertib. Nah itu salat dohirnya saja, tapi hakikatnya tidak salat. Karena salat itu benteng pertahanan dari fasa dan muka. Ternyata walaupun salatnya rajin, kemaksiatannya ya rajin. Malah ketika sholat itu nek main ndungane njaluk menang kok. Ya Allah, saya nanti akan mulai main jam 7 bar isya. Tolong beri kemenangan ya Allah. Nah, wis ora sholat. Ya, apalagi? Baik, penanya nomor 15. Dipersilahkan. Ayo yang tanya Bapak dipercepat. Cepat dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan dari Comal, Pemalang. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya mau klarifikasi dulu Pak Ustadz bahwa yang dari Comal itu 23 orang. Oh, 23 orang. Yang 9 orang yang pakai motor Pak Ustadz. Oh iya, dari motor tadi Nah, malam. yang 14 orang pakai 2 mobil. Ya. Pertanyaan yang pertama, saya adalah mau minta ditafsirkan oleh Pak Ustadz karena kebodohan saya, yaitu Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang antara lain terjemahnya itu di situ ada barokna lahu linuriyahu, yaitu Tuhan akan memberi barokah kepada waktu daerah-daerah sekelilingnya waktu Nabi Muhammad pergi Isra dan Mi'raj. Cuman yang saya bingung itu kok saya lihat berarti kan Isra Mi'rajnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mau katanya Allah mau dibarokahi, tapi kok saya lihat tuh di Masjidil Aqsa itu kasihan sekali lihat rakyat Palestina. Rakyat Palestina digempur habis-habisan oleh Israel, negara-negara Islam tidak bisa menolong, dan khususnya itu bangsa Palestina, umumnya negara-negara Arab sekarang masih bertikai berpecah belah, seperti Mesir, Suriah, dan lain-lain. Terima kasih, itu yang pertama. Yang kedua, gini Pak Ustadz, pada suatu daerah ada pengurus masjid mengadakan Yasin Tahlil Akbar. Yasin Tahlil Akbar, panitianya antara lain begini Pak Ustadz, menyediakan beratus-ratus atau beribu-ribu amplop untuk diisi uang, yang isinya uang itu disuruh ngisi, amplop itu disuruh ngisi uang. Lah nanti ustadznya yang berbicara atau yang tausiah dalam acara itu mau mendoakan keluarga yang mengisi uang itu yang sudah meninggal. Dan hebatnya lagi Ustadz begini, kalau kamu ngisinya amplop makin banyak, maka doanya semakin cepat sampai. Malah saya dengar di suatu daerah sekali mengadakan pengajian akbar begitu Pak, dapat amplopnya dihitung sama patinya dapat 90 juta.
Itu pekerjaan atau amal-amalnya begitu, bagaimana, ada dasar tuntunnya apa tidak, saya mohon dijelaskan. Yang ketiga, sebagai orang Islam ini menjelang capres-cawapres, saya mohon petunjuk Ustadz, kan sekarang sudah kelihatan 2 calon capres dan cawapres yang katanya mengaku Islam semua, nggak tahu dalam hatinya. Nah, kita sebagai umat Islam supaya nggak salah milih, itu bagaimana menurut tuntunan Al-Quran dan hadis, supaya kita memilihnya itu mendapatkan capres atau jadi presiden yang tidak memusuhi umat Islam dan tidak memusuhi agama Allah. Itu yang ketiga. Yang terakhir, tadi Ustadz menerangkan surat Al-Hujurat yang kalau nggak salah, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Tadi disebutkan bahwa Allah atau Tuhan membuat manusia itu dari 2 jenis tok, laki-laki dan perempuan. Yang akan saya tanyakan itu keberadaan bencong-bencong, waria-waria atau banci-banci itu bagaimana Pak? Apa kesalahan dari orangnya tersebut yang membelok atau suatu dosa, atau harus dikembalikan supaya enggak dosa? Apa kalau yang dekat laki-laki harus ke laki-laki, yang dekat perempuan harus ke perempuan? Terima kasih atas penjelasan dari Ustadz. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak ya, pertanyaan nomor 1, MTA ini tidak menafsir ayat. Maka kalau tadi mintakan ditafsirkan, saya tidak bisa. Saya bukan penafsir. Tetapi kalau berdasarkan tafsir yang ada, gitu. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan notnya di situ. Notnya maksudnya Al-Masjidil Aqsa dan daerah-daerah sekitarnya dapat berkah dari Allah dengan diturunkannya nabi-nabi di negeri itu dan kesuburan tanahnya. Nah, paham kan? Jadi Allah memberikan berkah daerah-daerah sekelilingnya, artinya di daerah di situ antara lain Allah mengangkat para nabi. Di samping itu di daerah yang padas berbatu berpasir, dan daerah yang diberkahi Allah yang disuburkan tanahnya. Lah sekarang ternyata di sana sini kok terjadi malah Palestina yang Bapak tanyakan tadi digempur oleh Israel, Mesir sendiri malah bertikai, Palestina, Mesir, kemudian Irak, Suriah, nah ini semua kan terjadi begitu, ya. Bahkan Kuwait dengan Arab sendiri, ya. Artinya negeri-negeri Arab kok tidak bisa bersatu. Padahal itu negeri yang kaya raya. Katakan atas doa Nabi Ibrahim dicurai rezeki yang berlimpah ruah, macam-macam buah-buahan, sekalipun pohonnya tidak ada buahnya tidak pernah berkurang.
pohon apa saja boleh dikatakan tidak ada, tapi buahnya apa saja ada. Di Indonesia ini pohon apa saja ada, buahnya nggak ada. Nah, pohonnya di sini, buahnya malah di Arab sana. Nah, terus terjadi pertikaian. Itu ingat kembali, Allah sudah berjanji, tidak hanya Indonesia, tidak hanya Arab, ini berlaku di seluruh dunia. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, janji Allah kan gitu kan? Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah janjikan dibukakan berkah, pintu berkah dari langit maupun bumi. Tetapi kalau mendustakan, nah Allah akan ancamkan, datangkan azab disebabkan karena kedustaan manusia itu sendiri. Tentu harus tertanam dalam perasaan dalam pikiran kita, Allah tidak mungkin mengingkari janji. Nah, kalau ternyata penduduk negeri itu yang mayoritas beragama Islam ternyata keadaannya kacau balau begitu, mesti salahnya sendiri. Mengapa tidak dicurai berkah dari langit dan bumi? Kok malah dicurai ya bom, dicurai peluru kendali nuklir untuk menghancurkan? Nah, itu salahnya sendiri. Jangan menyalahkan Allah, tapi mari koreksi diri kita sendiri. Sebetulnya nggak usah lihat jauh-jauh, Indonesia ini negaramu sendiri. Indonesia itu sampai dikatakan ya seperti Zamrud di Katulistiwa. Udah orang melihat Indonesia ini wah kemecer kudu arep jajah wae. Melangati 350 tahun. Negara yang dijajah itu mesti negara kaya. Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini? Apa-apa import, apa ini, ya sudah, lah salah. Yang salah siapa? Manusianya. Pemerintahnya apa? Rakyatnya. Kalau kembali pada ayat tadi, penduduk negeri itu berarti ya semuanya. Allah janjinya, kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, lah isinya penduduk itu ya pemerintahnya, ya rakyatnya. Kan tidak usah nyalahkan. Tidak usah melihat orang lain, kita aja beginilah. Mayoritas bangsa Indonesia 90% itu Islam. Kenapa? 90% Islam kok tidak berdaya apa-apa, malah dikuasai orang-orang non-Muslim. Ya, padahal Allah menjanjikan akan diberikan kekuasaan bagi orang-orang yang beriman. Kan jelas bukan salah Allah, mesti salah kita, harus mawas diri. Kemaksiatan malah terjadi di mana-mana sampai sekarang sudah meningkat, tidak hanya sekedar narkoba, rasanya malah pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Nah, itu kan karena salah manusianya. Kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat perilaku kita. Perilaku kita dilihat oleh Allah. Walaupun kamu pakai identitas haji, pakai identitas apalah sudah, simbol-simbolmu, simbol agama kamu munculkan semua, tapi Allah melihat apa yang kamu lakukan, apa yang kamu sembunyikan, bahkan terbentik dalam hatimu itu apa? Pantas ya kamu ditolong oleh Allah. Kalau pantas ditolong oleh Allah, pasti bangsa ini sudah dapat. Kalau ternyata kenyataannya malah menjadi negara yang bulan-bulanan oleh orang kafir, ya bukan janjinya Allah. Nah, kita harus membenahi diri kita. Nah, itulah antara lain. Kemudian mendoakan jamaah yang kasih uang. Cara itu kalau ditanyakan, apa ada tuntunannya? Kalau yang ditanyakan tuntunan dari Nabi, saya belum pernah melihat Nabi riwayat seperti itu. Ya, siapa yang memasukkan amplop yang lebih banyak, nanti
nanti doanya akan cepat terkabul. Betul, doanya bagi yang mengumpulkan amplop tadi cepat terkabul. Mengumpulkan amplop setiap 1000 amplop, oh gimana tadi? Supaya diisi doanya kepingin mendapat uang banyak. Kalau tiap amplop diisi uang banyak kan terkabul doanya. Doanya yang mengumpulkan amplop tadi. Kira-kira yang dibutuhkan apa? Nah, maka kabul. Nah, kamu isi amplop per orang 1 juta. Itu udah coba kalau ini amplop 1 juta per orang, udah 7.000 orang tuh kalau masing-masing 1 juta berapa? 700 juta. 7M. Nah, itu kan. Nah, cara seperti itu saya tidak tahu. Dan kalau ditanya, kan tuntunan jelas tidak ada tuntunannya. Nah, coba mestinya Bapak tanya, kok model ini apa Nabi dhisik ya tahu nindak kayak gini toh. Tapi ya biarlah mereka begitu-begitu, maka tidak perlu yang begitu kita halangi, kita biarkan saja. Tapi umat dingertikan tentang agama. Kalau yang hak muncul, yang batil sirna. Ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Sudah. Kemudian mohon petunjuk Capres 2014. Semuanya Islam menurut pengakuannya, batinnya orang ngerti. Ya, kalau Bapak nggak ngerti tak kandani. Semuanya Capres itu Islam. Ya, jangan ragu-ragu. Karena beliau dua-duanya sudah haji. Haji Joko Widodo, yang satu Haji Prabowo. Ane kuwi haji-hajinan sing ngomong sapa haji-hajinan. Ya. Apa kamu tahu? Haji-hajinan, kuwi haji politik lah iya sing ngandani sapa? Wong Nabi aja enggak tahu kok. Islam takwa itu yang tahu di sini itu. Ya. Perkara itu misalnya haji itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita melihat dohirnya beliau dua-duanya itu Islam. Dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, titiannya wong Islam itu sholat. Kalau dia sholat, jelas dia orang Islam. Perkara Islamnya diterima oleh Allah atau tidak, wong Islamnya awake dhewe iki ya mbuh ditampa ora. Arep menilai orang lain. Jangan merasa dirinya lebih sih wala tuzakku anfusakum. Itu Allah yang mengatakan, jangan merasa dirimu suci. Dirimu benar sendiri. Huwa a'lamu bimani taqwa. Allah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Nah, itu jangan. Yang perkara beredar isu, oh ini orang terkenal lah rasa digagas. Kalau modelnya begitu, karena muncul. Kenapa tidak dimunculkan ketika belum nyapres? Karena nyapres muncul begitu itu jangan fitnah. Kalau Bapak menerima SMS itu terus disebarkan, berarti ikut menyebarkan fitnah. Siapa paling banyak penyebar fitnah, paling besar menanggung dosanya. Nah, gitu kan. Jadi jangan ragu-ragu. Dohiriahnya yang kita ketahui dohirnya nek batine sapa sing ngerti. Dohirnya beliau itu dua-duanya Islam. Sudah pernah ibadah haji. Kalau ibadah haji mbak arem piye coba. Itu mengenai capres. Nah, manusia Allah ciptakan laki dan perempuan. Nah, bagaimana ada orang waria? Ya, ada waria. Itu sebetulnya mesti ada kecenderungan. Ya, ke laki-lakian atau ke perempuan. Itu namanya kelainan, itu kan? Ya, kelainan. Kalau semua diciptakan oleh Allah seperti itu, tidak bisa berkembang biak kan? Maka manusia ciptakan oleh Allah itu laki dan perempuan, maka berkembang biak jadi banyak. Nah, di antara mereka ada yang jika laki-laki diragukan tentang kelaki-lakian dan keperempuannya. Sebenarnya itu kalau di
teliti betul ada kecenderungannya kemana itu ada cenderung mungkin ada pengaruh hormonnya, ada kelainan lah singkatnya. Ada kelainan bukan berarti dia menghapus ini tadi, tidak, tetap laki-laki berbeda. Dia itu jenis kelaminnya mungkin laki-laki, tapi gayanya seperti perempuan, itu gayanya aja, tapi jenis laki-laki. Ada lagi yang